Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini yang biasanya kita berjumpa di kediaman Bapak Ihsan dan keluarga, alhamdulillah sekarang di Masjid Husnul Khotimah lebih lapang, lebih nyaman ya Bu ya Pak ya. Tapi mungkin ada satu sisi yang kurang nyaman barangkali. Yang itu tuh. Tapi insya Allah ada hidangan yang lebih lezat nanti yang Allah sediakan untuk kita. Semoga tidak menyurut niat kita hadir di majelis ini, meskipun tidak ada hidangan seperti di sana, tapi di sini hidangannya adalah di rumah Allah, di masjid Allah, yang Allah kelak akan balas dengan hidangan yang paling istimewa nanti di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya berdoa kepada para jamaah Bapak Ibu yang ringan langkahnya, lapang langkahnya menuju majlis ini, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Karena memang jaminan dari Nabi seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melapangkan waktunya, melapangkan tenaganya, melampahkan langkahnya menuju ke majelis untuk mencari ilmu, Allah mudahkan langkahnya, jalannya menuju surga. Saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah Masjid Talim As-Sakinah dan Masjid Talim Husnul Khotimah yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita sudah di penghujung perjalanan dalam kehidupan abadi. Setelah bulan lalu kita membahas Al-A'raf, kemudian Sirat. Sekarang kita membahas setelah Sirat, kemudian Al-A'raf dan Qantara, kita membahas tentang surga dan neraka. Karena yang pertama kali masuk surga yang lebih cepat itu adalah ke surga dulu atau ke neraka dulu? Neraka dulu apa surga dulu? Oh, ada orang yang tanpa hisab masuk surga begitu cepat. Tapi ada pula orang yang tidak dihisab masuk neraka begitu cepat. Sari'ul hisab. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Tanpa dihisab langsung ke neraka. Orang-orang beriman tanpa dihisab langsung ke surga. Mana dulu? Tentu yang lebih dekat dengan neraka adalah neraka. Tapi mana dulu penghuninya neraka, surgakah? Wallahu a'lam. Yang saya akan membahas sekarang, surga disebut lebih dulu, neraka dan neraka berarti neraka nomor 2. Tapi saya akan bahas neraka dulu. Yang mengerikan, yang sangat dahsyat, yang tentu semoga dengan peringatan itu kita akan menjadi orang-orang yang takut dengan neraka. Insya Allah. Sebab betapa mengerikannya neraka sampai sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud suatu ketika ditanya. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Qala rajulun li ibni Mas'udin. Telah berkata seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Abdullah ibnu Mas'ud, haddatsana 'anin nar, kaifa hiya? Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong ceritakan kepadaku, bagaimana sih neraka itu keadaannya? Kenapa nanya sama Abdullah bin Mas'ud? Beliau hafal Quran. Beliau paham hafal hadis. Rasul telah menyampaikan bagaimana dahsyatnya neraka yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan beliau sampaikan pula dalam hadis. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya bagaimana keadaan neraka itu, subhanallah, qala, Abdullah bin Mas'ud menjawab, lau ra'aitaha lazala qalbaka min makanah.
andai kata kamu sudah lihat tentang dahsyatnya neraka, hatimu copot dari tubuhmu. Hatimu copot dari, apa maknanya ini? Dahsyatnya nggak kebayang, Pak. Ngerinya nggak kebayang, Pak. Andai kita lihat siksa yang begitu dahsyat, aduh, udah nggak punya selera hidup. Inilah yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Nabi SAW telah membayangkan dengan sebuah hadis. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga dari sahabat Ubadah bin Samit. Orang yang tidak pernah merasa susah di dunia, selalu nikmat, mungkin gak pernah sedih. Nikmatnya di dunia puluhan tahun, ketika mereka nanti ternyata masuk neraka, baru sekali masuk neraka, dicelup, dikeluarkan dari neraka, mereka merasa tidak pernah merasa nikmat di dunia. Sebaliknya, orang yang tidak pernah susah, orang yang tidak pernah merasa nikmat di dunia, susah sepanjang hidup puluhan tahun di dunia, tapi Allah masukkan ke dalam surga karena ketaatannya. Sekali masuk di dalam surga, dikeluarkan dari surga, dia ditanya, dia merasakan, mengatakan tidak pernah susah selamanya di dunia, lupa. Di sini diceritakan dari Ubadah bin Samit dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Juga sahabat yang menyatakan adalah Anas bin Malik. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Kelak akan didatangkan oleh Allah penduduk dunia yang paling nikmat, yang hampir sepanjang hidupnya puluhan tahun gak pernah susah. Tetapi karena durhakanya orang itu, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fayusbaghu finnari subghatan. Dimasukkanlah ke dalam neraka dengan sekali celupan, kemudian diangkat kembali. Summa yuqal, kemudian ditanya orang yang baru dimasukkan ke neraka tadi, yang di dunia nggak pernah susah, nikmat terus. Apa kemudian bertanya? Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan di dunia? Sedikit saja kenikmatan. Qala, mereka menjawab, hal marra bika na'imun qattu? Ditanya lagi, pernahkah kamu merasa nikmat sedikit saja? Qala, mereka kemudian menjawab, la wallah, la ya Rabbi. Demi Allah aku tidak pernah merasa nikmat. Demi Allah sepanjang hidup aku nggak pernah merasa senang. Nikmat puluhan tahun di dunia, dengan sekali celup di neraka, lupa segala-gala nikmat. Jadi kayak apa tuh dahsyatnya neraka. Sementara kalau surga, kemudian wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkanlah seorang yang hidupnya di dunia selalu sengsara, hidupnya selalu susah, nggak pernah senang di dunia, tapi Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian apa yang terjadi? Fayubghadu subghatan fil jannah fayuqalulah. Dicelupkan ke surga, dimasukkan ke surga sesaat, dikeluarkan dari surga, lalu dia ditanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Hai anak Adam, pernahkah kamu merasa susah di dunia? Pernahkah kamu pernah merasa sengsara sedikit saja di dunia? Fayaqul, maka penghuni surga itu menjawab, la wallah ya Rabbi, mammarra bi bu'sun qattu wala ra'aita syiddatan qattu. Demi Allah ya Rabbku, aku tidak pernah susah sedikit pun, aku tidak pernah sengsara sedikit pun. Ibu, bapak, kita pernah merasakan nikmat, kita pernah merasakan susah. Mari, nikmatnya dunia nggak ada apa-apanya dengan nikmatnya surga. Susahnya neraka tidak ada apa-apanya dengan susahnya dunia. Maka kita merasa di dunia sedih, susah, jangan terlalu kecewa. Bersabarlah demi meraih surga. Kita merasa nikmat di dunia, nikmat, jangan sombong, jangan bangga. Bersyukurlah
nikmat dunia hanya sementara. Karena yang kita tuju adalah nikmat nanti di yaumil akhir. Kenapa kenikmatan neraka itu begitu mengerikan? Kenapa nikmatnya neraka itu, susahnya neraka begitu mengerikan? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dia bercerita. Siapa Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib? Anaknya siapa? Anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Dia bercerita, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib syai'an fa innahu kana yakhutuka wa yafdabu laka. Wahai Rasulullah, adakah berguna pembelaan pamanku Abu Talib? Abu Talib itu pamannya Abdullah bin Abbas, pamannya juga Rasulullah. Membela Rasul itu luar biasa. Hartanya digunakan membela Rasul, kedudukannya digunakan membela Rasul. Sayangnya sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, adakah pembelaan Abu Talib kepadamu, perjuangan Abu Talib membelamu, ada manfaatnya untukmu? Ada manfaatnya untuk Abu Talib nanti di akhirat? Qala na'am. Ya, kata Rasulullah, ada manfaatnya. Abu Talib membelaku, ada manfaat baginya. Huwa fi dohin minar. Abu Talib diletakkan, ditempatkan di neraka yang paling dangkal, yang kedalamannya hanya sebatas mata kaki. Kedalamannya harus sebatas mata kaki. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Jika bukan karena pembelaanku, kata Rasulullah, Abu Talib diletakkan di neraka yang paling dasar. Tapi karena pembelaan Rasul, syafaat Rasul, gak bisa ke surga karena dia tidak punya kalimat syahadat. Maka ditempatkan di mana? Di neraka yang paling dasar, yang dalamnya sekitar sebesar mata kaki. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib. Seringan-ringan siksa bagi penghuni neraka adalah siksa yang diderita oleh Abu Talib. Ditempatkan di neraka yang paling dangkal, yang hanya semata kaki. Wa huwa munta'ilun bina'laini. Dan dia di neraka paling dangkal enggak telanjang kaki, enggak nyeker, pakai na'la, pakai sendal, terompah. Yang terompah itu tidak sampai kakinya kena ke api neraka. Jadi kalau ini ada neraka dangkal, kalau pakai nyeker kena dengan api neraka. Tapi pakai terompah itu setinggi mata kaki. Kena nggak kalau gitu kakinya dengan api neraka? Nggak kena. Tapi apa yang terjadi? Yafli minhuma dimaghuh. Panasnya api neraka yang mengenai terompahnya yang dipakai Abu Talib, saking panasnya api neraka yang terkena panas baru terompahnya, tetapi otaknya Abu Talib pecah berhamburan menggelegak. Itu enggak dicelup loh Pak. Yang paling dangkal semata kaki pakai terompahnya yang kena api neraka, tubuhnya enggak kena. Tapi panasnya, saking panasnya api neraka, otaknya Abu Talib, kepalanya pecah, otaknya berhamburan. Kebayang apa anda? Allahu Akbar. Sebab api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari panas api yang paling panas di dunia. Ini baru gambaran awal neraka. Maka na'udzubillah, kita sama-sama berlindung dari api neraka. Maka Nabi tiap sholat, bukankah beliau mengajarkan kita berlindung dari api neraka? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tiap pagi, zikir pagi, tiap petang, zikir petang. Apa yang pertama diminta Rasul? Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah.
Allahumma inni as'aluka min khaira fi hadzal yaumi wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Rasul selalu berlindung dari azab, baik itu azab neraka maupun azab kubur. Maka kita pun senantiasa berlindung, dan kita pun jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Berdoalah 3 kali, salasa marrat. Siapa yang berdoa 3 kali meminta kepada Allah surga, dan siapa yang berdoa 3 kali meminta kepada Allah dijauhkan dari neraka, surga akan berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilhu jannah, Allahumma adkhilhu jannah. 3 kali didoakan. Neraka pun berkata, Allahumma ajurhu minan nar, Allahumma ajurhu minan nar, Allahumma ajurhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari neraka 3 kali. Maka doa ini seyogianya oleh kita jangan pernah ditinggalkan, sebab betapa ngerinya, betapa dahsyatnya siksa neraka. Wallahu alam. Ini gambaran, saudara sekalian, gambaran tentang apa? Tentang neraka. Saya bacakan sebuah hadis supaya kita terhindar dari neraka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang berkata sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang ahad, yang tidak ada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Pernyataan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu harus mengakui pula wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhul qaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan kita pun bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam adalah Rasulullah, anak hamba Allah, dari ruh yang diciptakan oleh Allah melalui tiupan ke dalam tubuhnya. Yaitu bukan anak Tuhan tetapi hamba Allah, anaknya Maryam, dari ruh yang ditetapkan oleh Allah ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Dan setelah itu kita harus mengatakan wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Sesungguhnya surga itu benar-benar ada, surga itu ada dan neraka itu benar-benar ada. Udkhuluhal jannah, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Min ayyi ababil jannati syamaniyatis sya'. Dipersilahkan memasuki surga dari 8 pintu surga yang manapun yang mereka inginkan. Silahkan. Maaf, kadang ada yang bertanya, Ustadz, neraka sudah ada belum? Ada yang suka bertanya begitu? Surga sudah ada belum? Tentang sudah ada atau belum terserah Allah. Yang jelas kita yakin surga pasti ada, hak adanya. Neraka pasti ada, hak adanya. Apakah sekarang sudah ada atau belum? Wallahu alam. Gak usah kepo, percuma Pak. Karena banyak orang protes seperti itu. Surga sudah ada, kalau sudah ada berarti sudah ada penghuni dong. Bukankah penghuninya nanti? Neraka sudah ada, kalau sudah berarti ada penghuni neraka dong. Bukankah neraka itu dihuni nanti setelah terjadi hisab? Akhirnya Pak, gontok-gontokan sendiri kan? Sudah, jawabannya adalah surga ada, neraka ada. Kita yakini kedua-duanya ada. Apakah sekarang sudah ada atau belum? Wallahu a'lam. Tapi katanya ketika Rasul Mi'raj sudah lihat surga. Bagi Allah mudah memperlihatkan sesuatu yang memang belum pernah ada. Katanya neraka dilihat oleh Rasulullah. Bagi Allah mudah memperlihatkan sesuatu yang belum pernah ada penduduknya. Yang jelas surga ada, neraka ada. Kita yakini itu. Sekarang kita melangkah tentang neraka tadi. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Neraka itu namanya ada bermacam-macam. Nama-nama neraka. Kita sebutkan dulu beberapa nama-nama neraka yang Allah firmankan di dalam Al-Quran.
Yang pertama, neraka hawiyah. Yang pertama, neraka hawiyah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat apa? Di surat Al-Qari'ah. Di 2 ayat terakhir. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun ham, neraka yang membakar. Jadi disebutkan di sini neraka hawiyah. Yang kedua, ada neraka jahim. Ada neraka jahim. Di mana neraka jahim? Allah firmankan antara lain di surat Asy-Syu'ara surat 26, ayatnya ayat 91 dan 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun wa barrazatil jahimil lil ghawin. Maka dikatakan di sana bahwasanya surat Asy-Syu'ara surat 26 ayatnya ayat 91 dan 90. Dan diperlihatkanlah dengan jelas neraka jahim kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang sesat. Lalu dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah? Jadi ada neraka namanya neraka jahim. Yang ketiga, neraka sakor. Neraka sakor. Dan kelak pasti ada orang yang menghuni neraka sakor. Suratnya di surat Al-Muddathir surat 74. Di ayat yang ke-26 dan 27. Di situ dikatakan dengan tegas, sa'uslihi sakor, maka pasti kami akan masukkan ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor, dan tahukah kamu itu apa neraka sakor? Lawahatun lil bashar. Neraka sakor adalah neraka yang la tadri wa la tadhar, tidak membiarkan penghuninya, tidak kemudian juga melepaskan penghuninya. Lawahatun lil bashar. Dan neraka sakor itu neraka yang panasnya mengelupaskan kulit manusia, lepas dari tulang belulangnya. Dari 26 sampai dengan 29. Siapa yang menjaga neraka sakor? Alaiha tis'ata asyar. Di neraka sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Jadi kalau dijaga 19 malaikat, kira-kira nyogoknya perlu duit berapa ya? Kalau di penjara ada sipir penjara, Pak, masih bisa disogok nggak sipir penjara? Bisa. Lah kalau malaikat, Allahu Akbar, 19 malaikat. 19 malaikat yang menjaga neraka sakor, yang mereka tidak mungkin akan mengizinkan penghuninya untuk keluar dari neraka sakor. Dan siapakah yang menghuni neraka sakor? Neraka sakor penghuninya adalah orang-orang yang di dunia tidak menjalankan sholat. Masih surat yang sama, ke ayat 40 dan 41. Itu ada lanjutan dari ayat ke-39, golongan kanan. Di mana ditempatkan? Fi jannati yatasaalun. Mereka ditempatkan oleh Allah di dalam surga, dan mereka saling tanya menanya. Siapa yang ditanya? Anil mujrimin, orang yang durhaka, yang berdosa, yang ada di dalam neraka. Maka pertanyaan di ayat 42-nya, masalakakum fi sakor? Apakah yang telah menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Apa salah satu sebabnya? Ayat 43-nya, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang nggak sholat. Ada nggak umat Islam tapi nggak sholat? Banyak, Pak. Tapi saat dia nggak sholat ngomongnya pede banget. Gue biar nggak sholat, yang penting gue mah orangnya baik. Daripada dia sholat kayak gitu, mendingan gue nggak sholat tapi gue mah baik. Oh, dah orang nggak sholat kok mengklaim baik? Karena hawa nafsu. Dan mereka Allah tempatkan
di neraka sakor. Jadi neraka sakor tadi dihuni oleh siapa? Salah satunya orang yang nggak melaksanakan sholat. Siapa yang menjaganya? 19 malaikat. Maka Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak kita yang suka masih malas sholat. Boleh sekali waktu kita ancam dengan neraka. Nah, kalau kamu ninggalin sholat, ada neraka khusus orang yang suka ninggalin sholat. Bahkan ketika orang yang suka ninggalin sholat itu bukan sekedar ditempatkan di neraka, sakratul mautnya pun sangat berat. Allah gambarkan di surat Al-Qiyamah, surat 75. Ayatnya dari ayat yang ke 27. Ada kalimat begini, kalla. Ada kalimat itu? Apa? Oh iya, waqila man kalau gitu ayat yang sebelumnya. Ayat 2 nunnya apa bunyinya? Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Apabila nyawamu sudah sampai di kerongkongan, kamu akan dikatakan oleh malaikat pencabut nyawa, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya sakratul maut? Ada yang bisa? Man raq wa dhanna annahul firaq. Mereka cuman yakin inilah saatnya perpisahan dengan dunia yang dicintainya. Bagaimana saat perpisahan itu terjadi? Saat sakratul maut. Wal taffatis saku bisak. Betis kiri bertaut dengan betis kanan. Saking dahsyatnya sakratul maut. Wal taffatis saku bisak. Saat itu bertaut betis kiri dan betis kanan, maka sadar saatnya itu bahwasanya ila rabbika yauma idinil masaq. Saat itulah mereka akan dicabut nyawanya, dihalau dan dikembalikan kepada Rabbnya. Ternyata apa yang terjadi? Fala saddaqa wala shalla. Dahulu sepanjang hidupnya di dunia tidak membenarkan Islamnya, tidak mau berbuat kebaikan-kebaikan, tidak membenarkan akidahnya, dan mereka tidak sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi bahkan mendustakan dan terus berpaling dari kebenaran. Summa ila ahlihi yatamatta, summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Di dunia dengan keluarganya senang-senang terus, tapi lupa diri. Na'udzubillah. Itulah neraka sakar. Kemudian ada neraka ladza. Neraka ladza. Yang nomor 4 neraka ladza di surat Al-Ma'arij, yaitu surat 70 ayat 15 sampai ayat 15. Kalla innaha ladza. Sekali-kali tidak, maka sesungguhnya neraka itu adalah neraka ladza, neraka yang apinya bergejolak. Di mana neraka ladza itu dikatakan di sini nazza'atul lisyawa, dan neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Coba Bapak Ibu, ketika ada seorang terkena api, kepalanya kebakar, kira-kira kelupas nggak kulitnya? Enggak, melepuh. Ditarik baru lepas. Ini baru terkena api neraka, kulit kepala terkelupas, yang ada sisa tinggal tunglang tengkoraknya. Kayak apa panasnya kira-kira, Bu? Luar biasa panasnya dikatakan. Kemudian apa? Tad'u min adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Maka mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dan berpaling dari agama mereka, membelakangi dan berpaling dari agama mereka, serta hanya mengumpulkan harta dan menyimpannya. Jadi pelit dengan hartanya, kemudian berpaling dari kebenaran, maka orang itu kelak akan ditempatkan di neraka, namanya neraka ladza. Kemudian neraka hutomah. Di mana diletak neraka hutomah? Salah satunya Al-Humazah, surat 103.
104. Siapa yang masuk neraka hutamah? Wailul likulli humazatil, celaka orang yang suka mengumpat dan mencela. Apakah yang dimaksud mengumpat mencela? Dia mengumpat dengan lisannya, dia mencela dengan lisannya, dan termasuk dengan perbuatan. Alladzi jama'a mala wa'adada, yang di dunia hanya ngumpul-ngumpulin harta dan menghitung-hitung harta. Bakhil, hartanya dikumpulkan untuk pribadi tapi tidak dipakai untuk berbagi. Jama'a mala wa'adada, ya, yang bakhil, yang pelit dan seterusnya. Maka Allah katakan kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kelak nanti mereka akan dilempar tubuhnya ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api neraka yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang ketika nyala api neraka itu dinyalakan, nyalanya itu sampai merasuk ke dalam hati. Ibu, bapak, ada kebakaran dahsyat, gedung kebakaran. Kita nonton, berani nggak jaraknya 5 meter? Berapa meter kira-kira? Mungkin 100, mungkin 50 paling dekat. Saat kita lihat kebakaran dahsyat yang panas, apinya bergejolak, rasa panas itu sampai ke wajah kita nggak? Apa namanya tuh? Kalau orang Jawa bilang nyeromong. Api agak jauh tapi seakan-akan kena panas. Bagaimana kalau api hutamah, neraka hutamah, baru dinyalakan, belum sampai orang itu masuk, sudah sampai panasnya sampai ke dalam hati. Innaha alaihim mu'sadah, dan mereka di dalam neraka ditutup rapat. Sudah begitu, fi amadi mumaddada, diikat di tiang-tiang yang panjang. Maaf, api neraka hutamah itu api neraka khusus yang para penghuninya itu ditutup rapat di dalamnya. Kalau di dunia apa itu? Bukan oven, presto. Presto, oven masih ada keluar, itu panas ya Pak. Ibu-ibu kalau masak di presto, itu kira-kira empuk berapa lama? Ayam kampung empuk setengah jam bisa. Kalau ayam kampung pakai panci biasa berapa lama? 5 jam barangkali baru empuk. Kalau di presto, hancur luluh tulang-tulang. Maka ada tulang yang empuk karena di presto, betul? Kalau manusia di prestonya di neraka, Allahu Akbar. Itulah yang disebut neraka hutamah. Innalillahi wa inna ilaihi. Tadi bagi siapa? Orang-orang yang bakhil, yang di dunia mendustakan, yang suka mengumpat, yang suka mencela, yang enggak jaga lisan. Maaf, banyak atau banyak? Siapa yang suka enggak jaga lisan, yang sebelah kanan apa kiri saya? Silahkan mencari sendiri. Para wanita rata-rata yang suka nggak jaga lisan itu, padahal seseorang dirahmati oleh Allah karena lisan, seseorang diazab oleh Allah karena, yuk siapa yang pengen masuk surganya Allah, ini jaga lisan. Benar, jujur, hati-hati. Kenapa? Karena salah satu sebab nanti seorang hamba diberikan manfaat masuk surga disebabkan salah satunya karena kejujuran. Memang orang yang gak jaga lisan di dunia, yang ngomongnya kemana-mana, kadang-kadang menghina, mencela, yang berdusta, itu nikmat. Bahkan orang jujur di dunia sering disalahin. Ada orang jujur dimarahin, lu jujur amat jadi orang, zaman sekarang terlalu jujur, gak untung deh. Ada yang kayak gitu? Ya Allah, jujur disalahin. Maka manfaat jujur itu yang paling bisa dirasakan itu di mana? Nanti di akhirat, di surga, jaminan Allah. Di surat 5 ayat 119. Surat 5 ayat 119. Qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang jujur
yang benar, yang sidik perkataannya, memperoleh manfaat karena kejujurannya, karena kebenarannya. Jadi hari orang jujur dan benar dapat manfaat bukan di dunia. Coba di dunia, orang yang jujur bisa menang atau kalah? Jujur mah nggak pernah menang deh. Betul Pak, yang curang menang atau kalah? Yang jujur, begitulah seringnya. Silahkan bapak-bapak yang punya usaha ikut tender, jujur, polos, tanpa ada macam-macam neko-neko. Jangan nyogok siapapun, menang atau kalah? Gak bakalan menang Pak, kalah pasti. Maka tadi yang jujur dibodoh-bodohin. Tapi kata Allah, manfaat kejujuran yang paling akan dirasakan paling nikmat nanti di yaumil akhir. Apa manfaatnya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Jadi masuk surga itu sebab apa? Salah satunya di kejujuran, di lisan. Wahai ibu-ibu, tolong jaga lisan. Lisan, karena salah satu sebab orang terjerumus ke neraka, lisan. Salah satu sebab orang selamat dari neraka, lisan. Maka Allah perintahkan kepada kita, jika kita berteman, mencari sesama orang yang duduk bersama dengan kita, orang yang bersama-sama bergaul dengan kita, cari orang yang mulutnya benar. Di surat 9 ayat ke-119. Surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu tetap bersama orang-orang yang jujur, benar, sidik, sodik. Orang yang selalu benar dan jujur, Allah jamin surga Bapak Ibu. Maka sifat orang takwa, salah satu sifat yang menonjol adalah kejujuran, kebenaran. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-17. 5 ciri sifat orang takwa. Yang pertama disebut oleh Allah adalah sabar, yang kedua disebut oleh Allah jujur, benar, sidik. Surat 3 ayat 17. Apa cirinya? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang-orang yang jujur, yang benar, orang yang tetap menjaga ketaatan, orang yang berinfak, yang menginfakkan sebagian hartanya, dan orang yang lisannya banyak beristighfar, banyak mohon ampun di waktu sahur, waktu sebelum waktu fajar atau waktu sebelum waktu subuh. Jadi ngapain itu di situ? Tahajud, witir, dan istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Itu waktu yang disebutkan prime time. Kenapa prime time? Karena waktu sepertiga malam akhir itu waktu ketika Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia, dan turunnya itu tidak dari awal malam, di sepertiga malam akhir. Jadi malam itu dibagi menjadi awal malam, tengah malam, akhir malam. Awal malam ba'da sholat isya sampai manusia tertidur, jam-jam 10 lebih kurang. Tengah malam ketika manusia sudah mulai tidur sampai paling nyenyak tidur, antara jam 11 sampai jam 1. Akhir malam itu yang Allah sebutkan lailan tawila, malam yang paling panjang. Kapan malam yang paling panjang? Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma hiya lailan tawila, apa yang dimaksud malam yang paling panjang? Idza nasuniyam, ketika manusia paling lelap tidur. Jam berapa Pak? Jam 1 sampai menjelang subuh itu top BGT, nggak bisa diganggu, top banget.
Ibu tidur dari jam 1 sampai subuh itu cukup dibandingkan Anda tidur jam 9 sampai jam 1. Waktunya lebih banyak. Yang jam 9 sampai jam 1, 4 jam. Tapi kalau jam 1 nggak tidur lagi sampai subuh, besoknya ngantuk. Tapi tidur jam 1 full sampai jam 4, wih, kuat Pak, Insya Allah. Jadi waktu prime time tidur itu kapan? Kata Allah, boleh nggak tidur di situ? Boleh, tapi sedikit saja, jangan semuanya. Digunakan untuk apa? Haknya Allah, karena tadi turun ke langit dunia. Fayaqul, Allah berfirman, mayyas'aluni fa'u'tiyalahu. Yang di sepertiga malam akhir itu, mau di sepertiga malam yang tepat, yang ujung terserah. Yang penting jangan tidur selama itu. Ada hak Allah di sepertiga malam akhir. Yang meminta kepadaku, aku beri. Yang berdoa, mayyad'uni astajibu lahu. Yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Wa mayyastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Maka Bapak Ibu, salah satu sebab kita terhindar dari neraka itu apa? Nih, bangun akhir malam, mari munajat. Di surat 51 seperti itu Allah firmankan. Surat Az-Zariyat surat 51, coba kita buka dari 15 sampai 18. Surat Az-Zariyat dari ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa itu Allah tempatkan di mana? Di surga dan taman-taman mata air surga. Lalu apa yang Allah berikan di sana? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu di surga mendapatkan, memperoleh segala apa yang mereka inginkan dan diberi oleh Allah. Kenapa kok bisa begitu nikmat? Nah, ujung ayatnya apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya para penghuni surga itu dahulu ketika masih di dunia termasuk orang-orang yang berbuat apa kebaikannya? Ayat 18. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu di dunia sedikit sekali tidur di akhir malamnya. Jadi boleh nggak Bapak Ibu tidur di akhir malam? Boleh. Jam 1 sampai jam 3 boleh? Boleh. Jam 1 sampai jam 4, jam 2 sampai jam 3 sampai jam 4 boleh? Ya nggak boleh. Subuhnya jam 4 lewat seperempat, Anda bangun jam 4, kapan sholat malamnya? Nggak bisa, kecuali kalau subuh jam 4 lewat 40. Nanti di bulan Januari mulai mundur lagi. Kalau sekarang sampai Desember, sejak kemarin Oktober, jam berapa? Subuh 4 lewat 20, terus naik selama sebulan kemarin November akhir sampai Desember awal 4 lewat 5, sekarang 4 lewat 7. Bangun jam 4, ya baru di kamar mandi udah subuh. Makanya ada hak Allah di sana. Sudahlah sampai jam 3, lalu susukan 1 jam untuk Allah, minimal setengah jam minimal, supaya apa? Kita bisa tahajud, kita bisa witir, kita bisa munajat. Itu yang Allah jamin masuk surga. Karena dahulu di dunia, di akhir malam sedikit sekali tidur. Jangan tidur sepanjang malam. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, dikabarkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang yang tidur sepanjang malam, bangun-bangun waktu subuh, tidak bangun sholat malam. Apa kata Rasulullah? Kedua telinga orang itu dikencingi setan. Jadi Bapak Ibu yang gak bangun untuk sholat malam, bangun-bangun subuh, dikencingi setan kedua telinga. Tapi jangan lihat setan kencing baunya kayak apa. Gak pernah ada baunya. Enggak begitu, maksudnya apa? Seakan-akan telinganya tuli akibat tertutup oleh kencing setan. Sindiran dari Rasul yang sangat telak orang-orang yang tidak memanfaatkan. Jadi salah satu kunci kita terhindar dari neraka bagaimana Bapak Ibu? Manfaatkan di akhir malam itu. Maka ciri orang yang imannya benar, di surat As-Sajdah surat 32 di ayat 15 disebutkan apa di situ? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru
sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Ciri orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang yang apabila dibacakan ayat Allah, disampaikan peringatan Allah, menyungkur sujud dan mereka tidak menyombongkan diri. Apa cirinya? Ayat 16-nya. Apa disebutkan? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Lambung jauh dari tempat. Orang kalau tidur, Rasul kalau tidur ke mana miringnya? Kanan. Lambung sebelah kiri. Begitu ke kanan berarti lambung jatuh ke arah kanan. Lambungnya dekat. Ini kata kiasan tidak tidur sepanjang malam. Jangan kemudian pakai akal licik. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Gue pas menjelang jam 3, setengah 2 bangun, tidurnya ke sofa aja. Lambung saya di sofa bukan di tempat tidur. Ini namanya licik namanya. Cari-cari akal. Ini kata kiasan maksudnya apa? Tidak tidur sepanjang malam. Sebelum akhir malam dia bangun. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah melalui salat tahajud, salat witir, melalui zikir, dan terus memohon kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa tamak, yakin bahwa Allah akan memberikan. Mana waktu yang terbaik untuk kita terhindar dari neraka? Biasakan kita bangun di sepertiga malam akhir. Allah nggak minta semuanya, sedikit aja waktunya. Mau jam berapa? Setengah jam? Bismillah. Asal dawam. Maka subhanallah, salah satu amal yang paling banyak menyebabkan seorang hamba terjauh dari neraka, ini sholat malam, haknya Allah. Termasuk diantaranya zikrullah dan memperbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai surga neraka yang keberapa? 5. Sekarang neraka yang ke-6, neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Di surat Al-Mulk, surat 67 ayat ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ira. Sungguh telah kami hias langit yang dekat dengan bumi, yaitu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang itu alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka orang yang mengikuti acukan setan, orang yang mengikuti hawa nafsu setan, orang yang durhaka, siksa neraka as-sa'ir yang menyala-nyala. Neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Kemudian ada pula neraka apa? Wail. Di mana neraka wail? Di surat Al-Mutaffifin. Surat 83. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang curang. Siapa ciri orang curang di antaranya, Pak? Siapa, Bu? Surat 83, surat Al-Mutaffifin. Lihat ayat satunya tadi dikatakan wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang. Siapa orang curang? Alladzina idzaqtalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang yang apabila nerima timbangan dari orang penginnya lebih. Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun, giliran mereka yang nimbang untuk orang penginnya. Ada nggak yang kayak gitu? Pengusaha besar pom bensin aja suka curang kayak gitu, ada kok. Pebisnis betapa banyak yang berlaku curang. Dari pedagang rendahan sampai pedagang besar banyak yang curang. Coba lihat sekarang orang-orang yang dagang di online, banyak nggak yang curang? Ya Allah, curang tidak hanya harus mengurangi timbangan saja, mengurangi kualitas. Ibu terutama yang biasanya banyak online, biasanya ibu-ibu beli baju, beli kosmetik atau beli apapun, di iklannya bagus, begitu dikirim itu termasuk wail, curang. Sebab apa? Mengurangi bukan takaran tapi kualitas. Maka orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang curang.
orang-orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang terima timbangan dari orang lain pengennya mantap, ketika memberikan timbangan kepada orang lain yuksirun, maka Allah sindir mereka di ayat 4-nya. Apa kata Allah di ayat 4-nya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim. Apakah mereka yang curang itu mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan nanti pada hari yang sangat besar? Hari apa itu tadi? Hari padang mahsyar yang sudah kita bahas di yaumil hisab. Memangnya nggak dihisab apa? Memangnya nggak diperhitungkan apa? Itulah neraka wail orang-orang yang senantiasa di dunia curang. Maaf, curang kadang-kadang bukan dalam hanya takaran untuk dagang. Kadang curang takaran ibadah. Maaf Bapak Ibu, contohnya takaran ibadah. Kita sholat disuruh oleh Allah harus apa? Khusyuk dan tumaknin. Khusyuk 100% gak bisa. Tapi mari kita berlaku adil. Ketika kita sholat, kita sedang apa? Zikrullah. Betul nggak kita sholat zikrullah? Surat 20 ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini Allah, akulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat sarana berzikir kepadaku. Jadi kita salat sedang apa? Zikir kepada Allah, ingat Allah. Maaf, sejak kapan? Allahu Akbar. Katakanlah 10 menit kita sholat, kira-kira ingat Allahnya berapa persen? Ada orang curang Pak, takaran untuk ingatnya curang. Allahu Akbar sih, Allahu Akbar, baca doa istiftah, mulutnya terpejam merem, tapi ininya dunia, bisnis, dagangan, urusan keluarga. Allah tahu Pak, itu rahasia yang ada dalam hati. Bahkan matanya gimana lagi sholat kadang-kadang, lirik kanan, lirik kiri. Wong di depannya ada gambar, di depannya ada tulisan, dibaca itu. Ya Allah, bener apa bener? Subhanallah. Makanya saat lagi sholat, wahai ibu-ibu, tolong pakai baju jangan yang pakai gambar-gambar. Mukena itu polos. Gambar-gambar bunga warna pasti gitu yang di belakangnya. Bagus banget itu, bukan dibeli di mana ya? Lu pengen nanya mau beli, mikirnya ke sana. Cobalah yang polos saja. Wahai laki-laki, tolong pakailah pakaian yang rapih. Jangan Anda berpakaian yang kurang rapih. Contoh, coba buka surat 7 Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai Bani Adam. Siapa Bani Adam Bapak Ibu? Kita. Pakailah pakaianmu yang indah. Sampai Allah katakan khudhu zinah, pakai zinah kamu, keindahan, pakaian yang bagus, yang indah. Indah bukan warna-warni pernak-pernik, bukan. Sopan rapi, menutup aurat dengan benar. Wahai bapak-bapak, tolong tidak pantas sholat itu pakai baju biasa, pakai baju-baju yang bergambar, apalagi kaos oblong, apalagi kaos ada dagadu, ada tulisan apa di sini yang jorok-jorok. Ada. Sholat gambarnya gambar yang aduh subhanallah. Gambar yang lidah melet tuh, gitu, nggak dipakai. Ya Allah, ada loh. Tolong ibu-ibu perhatikan anak kita ketika mau sholat. Kalau yang dewasa insya Allah sudah paham lah. Anak-anak kadang-kadang, ibu-ibu juga nggak kalah juga. Mentang-mentang sholatnya di rumah, cuman pakai segitiga bawah, lantu di atas tutup, pakai daster lecek, pakai mukena. Dah, yang penting ketutup. Sekarang saya tanya Bu, boleh nggak kira-kira ibu sholat di rumah, meskipun di rumah kayak gitu, daster lecek,
atau cuman ya atas bawah daleman, pakai mukena ditutup, bahkan mukanya tipis lagi, nerawang sebetulnya. Boleh apa enggak? Kalau dia mengatakan, Ustadz yang penting kan nutup aurat, oke. Ibu yang penting nutup aurat tadi pakai dasar, pakai mukena, pas ada keperluan belanja di tetangga sebelah jalan, berani enggak? Kenapa enggak berani? Oh malu, enggak sopan ya. Lah Anda sama manusia merasa nggak sopan, sama Allah kok sopan-sopan aja? Kenapa sih? Loh, ini logikanya kan begitu Pak. Banyak orang-orang sholat pakainya ya Allah sederhana, bener. Harusnya terbaik kita sedang menghadap Allah. Kita sedang menghadap Allah. Allah yang nyuruh loh itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Makailah pakaianmu yang indah, yang bagus setiap kamu mau sujud. Mau masuk sujud di ruangan kamu, di tempat masjid, ayo. Terutama waktu tertentu, Jumat, pakai yang terbaik. Jangan asal-asalan. Subhanallah, Anda akan dihargai Allah karena Anda sedang berzikir kepada. Maka di situ keadilan itu, curang apa enggak kita, dilihat nanti oleh Allah. Sudah asal-asalan, saat zikir hatinya kemana-mana melanglang buana, matanya lirak-lirik kemana-mana, gak ada yang tahu. Allah tahu. Di surat 40, surat Ghafir ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Orang yang sholat matanya jelalatan ke atas, ke kanan, ke kiri, tengok-tengok, itu khianat pandangannya. Sholat kemana Bapak Ibu diperintahkan Allah? Ke tempat sujud. Ketika tasyahud akhir kemana? Ke tempat tangan, gerakan tangan. Itu jangan kemana-mana. Tapi itulah manusia kadang-kadang lagi sholat. Wong ada orang lagi sholat matanya masih bisa ke sana. Ya Allah, pandangan mata khianat Allah tahu, termasuk isi hati yang khianat Allah tahu. Anda adil nggak takaran Anda ketika sholat? Maka bagaimana supaya adil? Saat kita sholat, subhanallah, kita pikirkan yang sedang kita baca. Apa sih penyebabnya umat Islam rata-rata nggak bisa sholat dengan khusyuk dan tumakninah? Karena sholatnya baru melakukan dengan dua bahasa, dua gerakan. Sholat itu ada 4 bahasa Pak. Ini istilahnya 4 bahasa sholat. Kalau Anda 4 bahasa itu terjadi, insya Allah bagus sholatnya. Tapi rata-rata umat Islam, kita belajar dari kecil sampai gede, cuman baru 2 bahasa. Mari kita buktikan. Bahasa pertama dalam sholat pasti bahasa tubuh. Apa maksudnya bahasa tubuh? Gerakan. Bukankah sholat dari takbiratul ihram sampai salam gerakan? Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud gerakan? Berarti harus bergerak tubuhnya. Kecuali orang yang sudah tidak mampu karena sudah terlalu sepuh atau mungkin sudah stroke dan seterusnya. Ada keringanan. Bagi yang mampu, gerakan tubuh harus ada. Yang kedua, bahasa lisan. Apa bahasa lisan? Baca. Rata-rata umat Islam 2 bahasa sudah bisa. Gerakan tubuhnya sudah bisa. Wallahu alam, apakah yang asal-asalan juga masih ada? Lisan membaca, saya yakin sudah pada hafal bacaan. Dari mulai istiftah sampai salam hafal? Tapi sudahkah Anda menggunakan bahasa akal? Bahasa pikiran? Apa itu bahasa akal? Memahami seluruh yang Anda baca sejak takbiratul ihram sampai salam. Maaf, mari kita jujur tanya. Sudahkah kita paham ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, apa maknanya? Iya, cuman sampai di mulut. Allah Maha Besar. Buktinya apa? Anda kecilkan Allah dalam sholat kok. Ingatnya bukannya Allah dunia yang kamu pikirkan. Setelah sholat, kerjaan yang dibesarkan, bisnis yang dibesarkan. Betul? Kedudukan, pangkat jabatan, dagangan yang dibesarkan. Dusta Anda. Berarti sholatnya baru bahasa lisan. Pahami. Doa istiftah yang Allahumma ba'id baini, silahkan. Allahu Akbar kabiro, silahkan. Wajah tu wajah alladhi, silahkan. Dan banyak pilihan doa istiftah. Yang penting Anda pada saat doa istiftah paham. Coba doa yang kita baca apa istiftahnya? Yang mau pakai Allahumma ba'id boleh. Ini mah Muhammadiyah, nggak ada aturan begitu.
Allahu Akbar kabira wajhatu itu mah orang NU, nggak ada. Semuanya dari Nabi. Wajah itu ada dalilnya. Rasul pakai panjang untuk sholat malam. Allahumma ba'id baini, Rasul biasa pakai di sholat fardu. Tapi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, ada sahabat membaca itu di sholat fardu. Nggak ada masalah. Yang penting paham kita sedang apa ini, apa yang kita minta. Baca Al-Fatihah, kita sedang dialog, kita sedang minta sama Allah, dijawab oleh Allah. Doa ruku, apa itu maknanya? Iktidal apa maknanya? Duduk antara dua sujud apa maknanya? Sujud apa maknanya? Tasyahud apa maknanya? Maaf, saya yakin 99% umat Islam baru hafal di mulut, kadang belum paham. Silahkan Bapak Ibu merenung, betul apa betul? Lalu bagaimana bisa khusyuk menghadap Allah kalau kita baca nggak ngerti apa-apa? Harusnya kita coba pahami, itu bahasa yang paling penting tuh. Bahasa lisan cukup hanya berkata, bahasa tubuh bergerak, tapi bahasa akal memahami, mengerti. Kalau sudah sampai 3 bahasa dipahami, dimengerti, yang keempat bahasa hati, bahasa qalb. Apa itu? Meyakini, mengimani. Hasil dari 4 bahasa dalam sholat itu kamu akan mengamalkan di luar sholat dengan di dalam sholat sama. Maka orang yang sholatnya dengan 4 bahasa yang benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholatmu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Sudahkah sholat kita mencegah diri dari itu? Ada orang sholat tapi masih korupsi, masih maksiat, masih dolim, masih curang. Berarti sholatnya baru 2 bahasa. Inilah saudara sekalian, kelak orang-orang yang tadi sholatnya ngawur sama saja kan tidak dianggap sholat. Berarti orang yang sholatnya ngawur nggak adil dalam sholat, curang dalam takaran sholat, sama saja. Kemana tempatnya? Wailu, neraka wail. Na'udzubillah. Nah, yang terakhir, yang neraka ke-8, neraka jahanam. Itu neraka yang paling disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Neraka apa? Siapa salah satu penghuni neraka jahanam, Pak? Jelas orang kafir, sudah pasti. Orang Islam masuk neraka jahanam ada? Siapa? Bukan cuman munafik. Orang yang timbangan amal buruknya lebih berat bisa jadi masuk neraka jahanam. Surat 23. Surat 23. Lihat dari ayat ke-102. Wa amma man sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, mereka ke tempat yang telah diridhoi dan tempat yang menguntungkan, mereka beruntung. Sebaliknya ayat ke-103-nya, wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat, mereka orang yang merugikan dirinya sendiri. Di mana tempatnya? Di 104-nya. Fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wahum fiha karihun. Mereka ditempatkan di neraka jahanam kekal. Subhanallah, talfahu wujuhahumun nar, dan mereka wajahnya dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Wahum fiha karihun, mereka dalam keadaan cacat. Jadi boleh jadi orang Islam masuk neraka jahanam juga, tapi tentu tingkatan neraka jahanamnya berbeda dengan orang-orang yang kafir. Tapi tetap bisa jadi masuk neraka jahanam. Dan siapa yang menentukan neraka mana Anda tempati? Semoga bukan kita. Neraka yang mereka tempati, Allah yang paling tahu. Allah. Intinya neraka-neraka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada 8 neraka yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah yang menentukan pantasnya orang ini di mana, di mana, di mana, Allah. Tapi tetap aja yang namanya neraka, seringan-ringan neraka, nyaman apa enggak? Enggak ada rasa sejuk. Dan neraka itu panasnya di mana-mana sama. Di surat An-Naba, surat 78, di ayat yang ke-21 dan beberapa ayat berikutnya, inna jahannama kanat mirsada.
Sesungguhnya di neraka jahanam itu ada tempat-tempat pengintai, malaikat-malaikat yang mengintai. Kalau di penjara itu ada tempat yang biasanya sipir ngawasi, namanya apa? Menara pengawas. Siapa yang menjaga? Sipir penjara. Kalau menara pengawasnya neraka, siapa yang menjaga? Para malaikat. Kanat mirsada. Untuk siapa neraka jahanam itu? Lit-taghina ma'aba. Orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Neraka jahanam meskipun Islam. Labithina fiha ahqaba. Mereka di neraka tinggal berabad-abad lamanya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Dan mereka di neraka tidak pernah merasa sejuk dan tidak akan ada minuman. Jadi neraka itu mau pinggir yang di depan, yang di tengah, yang di pinggir, di emperan, sama, nggak ada yang sejuk. Subhanallah, nggak ada yang sejuk. Maka dikatakan wala syaraba, nggak ada minuman lagi. Apa minumannya penghuni neraka? Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas mendidih atau air nanah. Na'udzubillah. Nanah dengan darah bercampur menjadi satu. Itulah sengsaranya neraka, gak ada nyamannya. Gak ada nyamannya. Dan insya Allah kita sekarang belum membahas tentang dahsyatnya neraka. Bagaimana? Tadi baru sekilas di dalam hadis bahwa orang yang masuk neraka paling bahagia di dunia, bahagia merasa hilang. Kayak apa dahsyatnya siksa neraka? Ada belasan ayat, bahkan puluhan ayat dalam Al-Quran diceritakan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih membahas neraka. Tapi kita akan bahas bagaimana Allah menyatakan dahsyatnya neraka bagi penghuninya, yang di situ kekal selama-lamanya. Sebelum mendapatkan syafaat, gak boleh keluar dari neraka. Maka tinggal di neraka bisa jadi berabad-abad lamanya. Yang jelas ada orang yang kekal di neraka, ada yang kekal tapi tidak selama-lamanya di neraka. Kapan? Kalau Allah menghendaki keluar. Tapi yang namanya neraka tetap sengsara. Coba satu ayat lagi sebagai penutup. Lihat tentang neraka, Allah gambarkan. Surat Hud, surat 11 ayat 106 dan 107. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Maka adapun orang-orang yang sengsara, di mana diletakkan? Di dalam neraka. Fafida, neraka yang mana? Allah yang menentukan. Bagaimana keadaan manusia di neraka itu, Bapak Ibu? Wahum fiha zafirun wasyahiq. Mereka penghuni neraka itu menghela nafas dan menarik nafas dalam keadaan merintih kesakitan. Baru narik nafas loh Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu lihat seseorang yang ketika narik nafas itu susah, berat? Orang yang kena penyakit asma, lagi dingin, lagi kambuh, berat, tapi tidak sampai merintih kesakitan. Kalau penghuni neraka, baru narik nafas, mengeluarkan nafas, sudah merintih kesakitan. Lalu gimana siksanya? Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Kekal di dalam neraka selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali jika Rabbu Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki lain. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbu maha berbuat, berkuasa apapun yang dikehendaki. Jadi penghuni neraka kekal apa enggak? Ada yang kekal, ada yang enggak kekal? Ada. Siapa mereka? Yang dikehendaki oleh Allah keluar dari neraka. Siapa mereka? Yang sudah pernah mengucapkan dua kalimat insyaallah keluar dari neraka. Yukhraju minan nar, dikeluarkan. Sahih hadisnya riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah man kana fi qalbihi imanan mithqala khintah. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar gandum, lalu sebesar bur, sebesar beras.
Lalu sebesar apa? Zerrah, sebesar debu. Artinya tetap akan dikeluarkan karena syafaat. Itulah jika Allah menghendaki. Jadi penghuni neraka kekal, yang Allah tetapkan kekal, yang nggak pernah ada perjanjian dengan Allah. Tapi yang sudah syahadat, tidak selama-lamanya akan dikeluarkan dari neraka. Kalau Allah menghendaki. Pertanyaan saya, penghuni surga ada nggak yang dikeluarkan dari surga? Ada? Coba lihat 108-nya. 108-nya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia mereka di dalam surga, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, kekal di dalam surga selama-lamanya selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki lain. Ada yang dikeluarkan dari surga, Bapak. Kalau Allah menghendaki lain, enggak selamanya. Orang neraka dikeluarkan dari neraka kemana? Ke surga melalui syafaat. Orang di surga dikeluarkan dari surga kemana? Ibu suuzon sama Allah. Nggak boleh. Kok suuzon sama Allah? Ujung ayatnya apa di situ? Ata'an ghaira majdzuz, sebagai karunia Allah yang tidak ada. Lah kalau dari surga dikeluarkan ke neraka, putus dong nikmat Allah. Dikeluarkan ke surga yang lebih tinggi, yang punya amal jariah, yang punya anak-anak soleh yang mendoakan, yang punya anak-anak menghafal Quran, yang punya anak-anak mempelajari ilmu agama, yang di dunia banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Dia sudah dihisap, sudah masuk surga, tiba-tiba kok pahalanya ngalir kan? Lapor si pahala itu, ya Allah, orang ini nggak pantas di surga ini. Keluarkan dia dari surga, dipindahkan yang lebih tinggi. Itu Bu, jangan suuzon ke neraka gimana? Penghuni neraka dikeluarkan ke surga dengan syafaat. Penghuni surga nggak kekal, nggak kekal kalau Allah menghendaki. Dikeluarkan dari surga menuju surga yang lebih tinggi sebagai balasan karunia Allah yang tidak terputus-putus. Artinya kalau putus berarti nggak sesuai dong ayat ini. Jadi dikeluarkan dari surga menuju, semoga kita termasuk yang dikeluarkan dari surga insyaallah, menuju tempat yang lebih tinggi, tapi harus terhindar dari neraka dulu. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita pada pagi ini, semoga membawa manfaat dan hikmah. Silakan bagi jamaah yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Monggo. Apakah sepanjang sepertiga malam itu kita bangun atau bagaimana? Kalau sepertiga malam yang terakhir kan mulai dari jam 2 itu kan? Ya, setengah 2 lebih kurang sampai sebelum subuh. Apakah sepanjang itu kita bangun? Jangan, nggak kuat kita Pak. Ya itu makanya. Tadi ayatnya di surat 51 ayat 18 sedikit aja tidurnya. Artinya kalau ya seteparohnya lah Pak. Misalkan sekarang subuh jam berapa? 4:07. Ya bangunlah jam 3, bangunlah paling maksimal setengah 4. Bapak setengah 4 bangun, siap-siap katakanlah paling lama 10 menit, masih punya 20 menit. Bisa tuh tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Masih ada sisa 5 waktu 5 menit, bermunajat, berdoa, istighfar, mohon ampun. Jadi setengah jam, asal dawam itu lebih baik. Rasul ditanya oleh sahabat, amal yang paling afdol di sisi Allah itu apa? Adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah sunnah yang dikerjakan oleh pelakunya meskipun sedikit tapi dijaga terus menerus. Jadi bukan harus dari setengah 2 terus sampai jam 4, gak kuat kita Pak. Boleh sedikit saja, kita boleh istirahat tidur, sisanya kita hak Allah kita tunaikan. Karena bangun malam itu haknya siapa? Maka tadi ciri-ciri orang takwa itu bangun di akhir malam, tidak selamanya tidur di waktu malam, dan lambungnya jauh dari tempat tidurnya di akhir malam. Ada hak Allah yang ditunaikan. Demikian Pak. Jadi bukan sepanjang itu. Setengah 4 insya Allah. Setengah 4 insya Allah masih bisa. Bahkan kalau nanti subuhnya jam 4:40, jam 4 masih bisa.
Karena yang dilihat bukan jam berapa, tapi kapan waktu subuhnya. Yang disebut sepertiga malam akhir itu adalah waktu saat manusia paling lelap tidur, berakhir di waktu subuh. Demikian Pak. Monggo yang lain, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalah kejujuran Pak Ustadz, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kita kalau jujur misalnya memasukkan anak untuk ke sekolah, itu tidak bisa dapat masuk ke sekolah yang dituju. Jadi kecuali kalau memberikan sogokan gitu, baru bisa diterima. Walaupun padahal dulu ada istilahnya nem. Nah setelah nem nggak ada, terus nem pun bisa dipermainkan dengan sogokan supaya bisa masuk. Nah itu dosanya terus-terusan sampai hanya saat itu aja menyogok gitu. Iya betul. TK ada yang nyogok, TK nyogok, SD lebih banyak, SMP ada, masuk kuliah aja nyogok ada kan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah itu. La'anallah war rasul al-murshi wal murtashi. Allah dan Rasul melaknat orang yang menyogok, yang menyuap dan menerima suap. Ustadz, anak saya masuk dulu nyuap, perbuatan nyogoknya haram, dosa besar. Ketika setelah bertobat, bertobatlah kepada Allah. Maka dosa menyuapnya sudah habis saat bertobat Pak. Apakah nanti nggak akan berkah sekolahnya? Tergantung bagaimana di sekolah. Tapi proses sogok menyogoknya jelas haram. Kenapa? Mengambil hak orang lain yang harusnya dapat dikalahkan oleh duit. Kan begitu Pak? Sama di mana-mana begitu. Artinya apa? Harusnya dia yang rayonya di sini dapat, atau yang nilainya segini dapat, tapi disisihkan oleh oknum-oknum tertentu dengan dia bisa masuk, yang harusnya masuk gak? Berarti ngambil hak orang lain. Zalim. Dia harus tobat, meminta maaf dan tobat kepada Allah dan akui kesalahan dan kedolimannya. Meskipun memang ya sekolah zaman sekarang banyak kayak gitu. Kita pengen anak kita soleh, soleha, anak kita pengen birrul walidain, anak kita pengen lah, kitanya mendidik mereka dengan tidak jujur. Intinya yang nyokok, yang nyuap dan yang menyuap dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kapan laknat itu selesai? Saat dia telah bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi sudah masuk, ya sudah masuknya sudah, proses berikutnya sudah. Jangan diulangi lagi. Contoh Pak, pelaku riba, kapan dia dosa Pak? Selama ada proses ribawi. Kalau sudah putus, Bapak beli mobil kredit 3 tahun, kredit itu kan pasti ada bunga Pak. Kalau tidak itu ada denda kan? Maka sepanjang proses 3 tahun itu Anda dalam proses riba. Kata Rasul apa? Dilaknat oleh Allah dan Rasul. Siapa itu? Yang ngasih makan riba, yang makan riba, yang menyaksikannya, yang mencatatnya. Maka hum sawa, sama dosanya. Sepanjang 3 tahun ada proses dosa, tapi begitu 3 tahun lunas, mobil sudah jadi miliknya. Proses ribanya berhenti apa enggak? Berhenti. Mobil itu sah milik kita Pak. Tobat kepada Allah, tapi jangan direncanakan. Oh kalau gitu saya rencanakan deh. Lah belum sampai lunas is dead gimana Pak? Mati dalam keadaan riba. Kita nggak pernah tahu. Jadi yang sudah lalu, yang pernah kredit ribawi, rumah, mobil, bertobatlah kepada Allah. Maka ketika tobat, proses sudah tidak ada lagi, dimaafkan. Tapi harus dengan tobat. Wallahu a'lam. Silakan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya tentang isbal. Ya. Bagaimana hukum tentang isbal, dan apakah orang tua itu akan berdosa jika anaknya yang sudah dewasa itu tidak isbal? Terima kasih. Saya meyakini hukumnya wajib kita menaikkan di atas mata kaki. Meskipun kalau kita lihat banyak orang bertanya, Ustadz, itu raja-raja di Arab, pembesar Arab, itu pada isbal semua. Pakaiannya sampai ke bawah. Apakah boleh menjadi rujukan? Apakah boleh menjadi contoh? Kita merujuknya kepada hadis Nabi. Sahih hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya orang yang isbal itu sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Bagi orang yang melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki, itu yang disebut isbal. Apa susahnya dia naikkan ke atas? Saya meyakini naikkan ke atas. Adapun orang yang tidak meyakini kemudian mengatakan
Yang isbal itu adalah yang sombong. Kalau nggak sombong nggak tuh Abu Bakar. Nah, dininya Abu Bakar. Abu Bakar itu izarnya, sarung bagian bawahnya sering melorot. Beliau itu termasuk orang yang kurus badannya, Pak, kecil. Sering melorot. Maka saat itu mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, izarku bagian bawah sering melorot. Ya Abu Bakar, demi Allah, engkau melorot pakaian bukan karena kesombonganmu. Engkau sudah berusaha. Nah, diartikan apa? Kalau saya pakainya isbal di bawah mata kaki, yang penting nggak sombong, nggak apa-apa, silahkan. Dan banyak yang menyampaikan seperti itu. Ingat, tanggung jawab kita di hadapan Allah masih. Kalau sudah ada keterangan dari Nabi, mana yang paling selamat, Pak? Sudah, itu syariat dari Nabi kok. Kata Nabi apa? Allah melaknat, Pak. Allah tidak melirik, Allah tidak melihat. Tempatnya di neraka. Mana kita mau yang paling aman atau pengen yang coba-coba? Aman sudah pasti selamat. Coba-coba ada dua kemungkinan. Nanti bisa aman di akhirat, bisa nanti kena sengsara. Coba buka surat 22 ayat ke-67 sampai 69. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 67 sampai ayat ke-69. Bapak Ibu, kita umatnya siapa? Syariat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Melalui siapa? Kalau Rasul sudah tetapkan syariat, meskipun urusan pakaian, mau nggak kita rekan? Mau nggak kita lecehkan? Ayat ini mengatakan, walikulli surat 22 ayat 67 sampai 69. Walikulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Bagi tiap-tiap umat manusia telah ditetapkan adanya syariat, aturan, hum nasiku, yang wajib mereka laksanakan. Fala yunazi'unnaka fil amri. Tidak sepatutnya umat Islam, umatnya Rasul, sudah datang ketetapan urusan dari Rasul, lalu mencari yang lain, lalu kemudian apa? Mengingkari syariat itu, tidak boleh. Wad'u ila rabbik, ya Muhammad, seru umatmu untuk menuju kepada Allah. Innaka la'ala hudan siratan mustaqimah. Engkau benar-benar berada petunjuk di atas jalan lurus. Jadi yang disampaikan Rasul pasti benar, lurus jalannya, Pak. Bagaimana ada umat Islam membantah sunnahnya Nabi, perintahnya Nabi, ayat ke-68-nya. Wa in jadaluka, jika kamu membantah perintah Nabi, faqulillah, katakanlah Allah ya'lamu bima ta'malun, mengetahui apapun yang mereka lakukan. Bima ya'malun, apapun yang mereka lakukan, apapun yang kita lakukan. Nah, semua pembantahan kita itu di dunia aman, Pak, nggak pernah diadili, Pak. Kapan pengadilan? Itu ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah nanti yang akan mengadili kita semua pada hari kiamat tentang apa yang kamu perselisihkan. Yang berselisih, yang mengatakan di bawah mata kaki neraka, yang mengatakan sebaiknya di atas mata kaki. Saya meyakini daripada nanti masuk neraka, mending celananya saya naik ke atas mata kaki. Dan saya perintahkan semua anak saya, naikkanlah celana Anda di mata. Anda kerja gak ada masalah selama, tapi dihina, dicela teman-teman, gak apa-apa daripada resiko Anda dihina Allah. Itu saya lebih memilih selamat. Tapi yang mau tetap isbal, ya monggo, Pak. Karena apa? Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Silakan kita renungkan ayat ini. Demikian, wallahu a'lam. Mungkin setelah bapak-bapak, ibu-ibu barangkali, monggo. Akhi, Afan, ada mic-nya di sini. Silakan. Sudah, Pak, sudah ada mic di sana, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tentang sholat malam, Pak Ustadz. Tentang apa, Ibu? Sholat malam. Ya. Kalau witirnya dikerjakan setelah sholat isya gimana tuh, Pak Ustadz? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah riwayat 4 dari Kharijah bin Huzafah. Kharijah bin Huzafah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bersabda, "Innallaha amaddakum bis-shalah hiya khairul lakum min khumrin na'am." Sesungguhnya Allah telah memberikan hadiah kepada kamu, ibadah tambahan berupa hadiah dari Allah kepada kamu melalui sholat. Ya, siapa yang mampu melakukan sholat ini lebih baik dari khumrin na'am.
Humri na'am itu onta-onta merah. Itu kendaraan terbaik di masa Rasul. Jadi Allah memberikan hadiah kepada kalian melalui ibadah sholat sunnah. Kalau kamu mengerjakan sholat ini lebih baik dari kendaraan-kendaraanmu yang ada di garasi ini. Kulna, maka kami bertanya, mahiyya ya Rasulullah, apa ibadah tambahan dari Rasulullah, dari Allah itu ya Rasulullah? Al-witr ma baina salatil isya man lam tatlu'il fajr. Witir yang kamu lakukan setelah selesai sholat isya selama belum masuk waktu subuh. Jadi kapan waktu witir itu, Bu? Pak, yang penting antara isya sampai subuh. Boleh nggak setelah isya kita langsung witir? Boleh. Tapi mana yang terbaik? Nah, waktu sholat malam dibagi menjadi 3. Awal malam, tengah malam, akhir. Awal malam good, baik. Tengah malam better, lebih baik. Akhir malam best, sangat baik, terbaik. Pilih mana tuh? Baik, better, atau good, atau best? Kalau untuk akhirat mah good aja lah. Rata-rata good yang dipilih. Kenapa nggak is the best? Kan kita sudah tahu waktunya. Maka Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasul, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku sholat malam, sholat witir di awal malam? Boleh apa tidak? Rasul menjawab, man khoma alla yakumu fi akhiril lail falyutir awalahu. Siapa yang takut tidak mampu nanti bangun di akhir malam, hendaklah berwitir di awal malam. Faman tomi'a, tapi barang siapa yang yakin dan mampu ayyakuma fi akhiril lail, dia bangun di akhir malam, falyutir akhiril lail, hendaklah witir di akhir malam. Fahiya afdol, itu lebih utama. Wa kana masyhudah, salat akhir malam disaksikan. Siapa tadi yang menyaksikan? Allah yang turun ke langit dunia di sepertiga malam air. Jadi kata Rasul, kalau kamu takut nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita yakin, Bu, yang sudah terbiasa akhir malam is the best akhir malam. Demikian Ibu. Allah a'lam. Ada lagi Ibu, silakan. Maaf, mic-nya diberikan kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni surga akan diketemukan dengan penghuni surga. Penghuni neraka akan diketemukan dengan penghuni neraka. Bagaimana kalau hubungan itu adalah hubungan sesama pasangan? Misalnya pasangan suami itu zalim, istrinya masuk surga. Atau hubungan antar keluarga, ayah, ibu, anak. Atau apa bisa ada syafaat anak untuk menaikkan orang tuanya, Ustaz? Bisa jika Allah menghendaki. Tidak bisa jika Allah tidak menghendaki. Bisa jika Allah menghendaki kalau orang tua, pasangan, anak sama-sama punya iman dan berjuang dalam iman. Ketemu, dipersatukan di surga. Surat 22 ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucunya, pasangannya, keturunannya sama-sama beriman. Kami hubungkan keimanan mereka, kami pertemukan di surga dengan anak cucu mereka, tidak dikurangi sedikit pun. Ada ketemu kalau gitu, Bu? Dengan pasangan, dengan anak, apa kuncinya? Sama-sama Sekarang lihat surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat 43. Ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-70. Ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wala antum tahzanun. Hai hamba-hambaku, pada hari ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan kamu tidak akan sedih. Siapa yang dimaksud itu? Orang yang beriman, yang dikumpulkan tadi di surga. Maka dikatakan Allah ayat 69-nya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang yang di dunia selalu beriman kepada Allah dan terus muslim, tunduk patuh kepada Allah. Akhirnya bisa nggak ketemu di surga dengan pasangan? Coba lihat ayat ke-70-nya.
Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu dan juga anak keturunanmu digembirakan. Jadi ada di sini saling menolong, saling syafaat, berjumpa di surga. Siapa tadi? Sama-sama punya modal tapi kalau yang isinya beriman, suaminya nggak beriman, ya nggak ketemu. Orang tuanya beriman, anaknya ngawur, ya nggak ketemu. Anaknya beriman, orang tuanya tidak beriman, nggak bisa. Maka Allah tidak akan saling memberi syafaat, tidak akan izinkan kalau anak dan orang tua tidak sama frekuensi imannya. Surat 31, surat Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wahsyau yauman, hendaklah kamu takut akan datang nanti suatu hari. La yajzi walidun an waladi, orang tua enggak bisa nolong anak-anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, orang tua enggak bisa nolong anak, anak-anak enggak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi hakun, ini janji Allah pasti benar. Jadi janji Allah pasti benar, maksudnya apa? Enggak ada tolong-menolong, enggak ada saling syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan orang yang memberi syafaat atau yang akan diberi syafaat. Jadi syaratnya bagaimana? Orang yang membawa syafaat akan diridhoi oleh Allah, diizinkan memberi syafaat. Yang akan diberi syafaat pun diridhoi oleh Allah, bisa memberikan syafaat, menerima syafaat. Selama tidak nyambung akidahnya, nggak bisa itu. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan di sini, izin bertanya. Dulu 5 tahun yang lalu saya menjadi ketua atau pimpinan hadroh, dan sekarang saya sudah keluar dan juga peralatan hadroh semuanya saya yang beli. Sampai sekarang anggota yang lain masih aktif di hadroh dan memakai alat-alat hadrohnya. Karena saya tahu hadroh itu tidak ada sunnahnya dari Rasul, maka saya keluar dari hadroh. Yang saya tanyakan, apakah saya masuk dosa jariyah mengingat peralatan hadroh masih digunakan sampai sekarang? Kira-kira gimana? Bukankah musik itu hanya alat pukul yang diizinkan Rasul? Rebana, hanya itu. Dan itu pun di acara-acara tertentu. Hadroh itu isinya apa sih Bapak Ibu? Nyanyian-nyanyian yang katanya sholawatan, sanjungan. Padahal bukan sholawat, itu nasyid, nyanyian. Yang kadang-kadang digubah-gubah nggak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ingat, kita umatnya Rasul ada syariatnya. Tadi sudah disampaikan. Surat 22 ayat 67. Ada syariat yang harus diikuti. Maka kepada penanya, alangkah baiknya alatnya kemudian diambil, tarik. Saya nggak izinkan lagi, tarik. Lalu diapakan? Musnahkan. Jangan dijual. Anda menjual alat musik berarti tidak boleh. Segala sesuatu yang haram dijual belikan haram, tidak boleh. Allah tidak menghalalkan jual beli yang haram. Jual beli bangkai, jual beli darah, jual beli babi, jual beli alat musik, jual beli yang diharamkan, maka menjadi haram. Musnahkan saja ibu, daripada nanti menjadi dosa jariah. Itu pendapat saya, tapi pendapat orang-orang yang meyakini nggak masalah musik, ya silahkan. Wallahu a'lam. Cukup barangkali Bapak Ibu, demikian yang bisa diuraikan. Ada? Ustadz Afwan, ada 2 pertanyaan dari Silakan. ini, boleh ya? Menyambung yang tadi Ustadz, ini kondisinya orang tua dan anak sama-sama beriman, namun orang tua tidak bisa, qadarullah sampai meninggal tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah anak dapat memberikan syafaat kepada orang tua seperti itu? Lalu yang kedua, yang sama juga mengenai yang tadi kan fulana sudah bertaubat dari hadroh, ini fulana bertaubat dari menjadi agen properti yang pernah menyaksikan dan pernah memfasilitasi proses ribawi. Jadi apabila sudah bertaubat, bagaimana, apakah taubat itu diterima dan bisa mendapatkan surga? Jazakumullahu khair. Bapak Ibu, Allah itu maha penerima taubat apapun dosa kita, selama kita kembali ke jalan yang benar dan tinggalkan masa lalu. Di surat 6 ayat ke-54 Allah janji demikian. Surat 6 ayat 54 Allah berfirman, fa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang beriman kepada ayat kami berjumpa denganmu, katakanlah, ucapkanlah salamun alaikum, selamat sejahtera atasmu.
Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Rabbu telah menetapkan, telah menuliskan, telah mewajibkan kepada dirinya rahmah, sifat kasih sayang. Apa itu rahmatnya Allah? Annahu man amila minkum su'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha. Ini kuncinya. Siapa saja orang di antara kamu yang berbuat kesalahan dan dosa karena kejahilan, karena kebodohan, lalu setelah itu bertobat dan memperbaiki diri, Allah Maha Pengampun. Jadi sepanjang kita mau bertobat dan meninggalkan masa lalu dan memperbaiki diri, Allah ampuni. Berapa ustadz dosa yang diampuni? Jami'ah, seluruh dosa. Jaminan Allah demikian. Surat 39 ayat 53. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah, li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang israf, yang banyak berbuat salah dan dosa, melampaui batas asal diri-diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya sepanjang kita bertobat. Pertanyaan pertama, Ustaz, orang tua beriman, anak beriman, tapi orang tua qadarullah tidak mampu baca Quran. Sampai wafatnya beliau tidak mampu baca Quran, sementara anak beriman dan bagus baca Qurannya. Apakah nanti seorang tua bisa mendapatkan syafaat? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, urusan Allah. Tapi yang jelas tiap-tiap diri kita kelak dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang Al-Quran. Surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 44. Surat 43 ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika, sesungguhnya Quran itu sumber peringatan bagimu ya Muhammad, peringatan untuk kaummu ya Muhammad. Maka orang-orang pasti dimintai tanggung jawab tentang Quran. Fasawfa tus'alun, kalian semua akan dimintai tanggung jawab tentang Al-Quran. Semoga saat itu nanti ibu kita akan mengatakan, ya Allah, dahulu aku tidak pernah dididik orang tuaku. Zaman dahulu gak seperti sekarang. Tahun-tahun 70 ibu kita gak ada pengajian kayak gini. Susah, gak ada guru yang ngajarin. Ya Allah, aku sibuk ngurusin anak-anakku. Anakku 10 orang, ya Allah. Semoga dimaafkan. Doakan saja, ya Allah, ibuku tidak mampu baca Quran, semoga ini bukan karena kesengajaan, tapi karena kemampuannya, kekurangannya, kebodohannya, ya Allah, ampuni dosanya. Nah, doa anak yang soleh semoga menjadikan syafaat. Tapi yang jelas setiap umat Islam pasti akan dimintai tentang Al-Quran, pasti. Adapun nanti kayak apa pertanggung jawabnya, Allah yang maha tahu. Beda sekarang, profesor, doktor, gelar dapat, profesor iya, insinyur iya, ini iya. Aku bodoh, kenapa aku nggak bisa baca Quran? Kok bisa profesor nggak baca Quran? Itu pertanyaannya nggak selesai, ibu. Kenapa? Anda mampu belajar ilmu dunia dengan tingginya, tapi Anda kok nggak belajar baca Quran? Kebangetan bener. Beda orang-orang tua kita masa lalu yang mungkin memang kemampuan untuk kesananya tidak ada. Semoga dimaafkan. Kan ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bapak Ibu, sepertinya kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah kita jumpa kembali. Ini qadarullah waktunya yang harusnya pekan ketiga Sabtu, ternyata ada acara di sini. Saya sudah janjikan di pekan ketiga Ahad nanti, ternyata juga saya berhalangan. Alhamdulillah kita bisa ketemu di pekan kedua. Nanti selanjutnya insyaallah tetap Sabtu pekan ketiga, insyaallah. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Afan, tenang dulu Bapak Ibu. Jika kita baca kafaratul majlis, sesungguhnya kafarah untuk kesalahan kita selama bermajlis. Maka alangkah baiknya baca dengan tartil dan tenang. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.